Halo guys, kembali lagi gue dan Satria Persewan dan selamat sore. Kali ini Satria Persewan akan mengisi hiburan kalian dan mengisi wawasan kalian tentang sejarah-sejarah dan asal-usul guys. Kemarin kita sudah membahas asal-usul wayang kulit yang katanya sih konon mitosnya, yaitu wayang kulit terdahulu itu dulunya itu terbuat dari kulit manusia guys. Wow, itu mitosnya itu benar-benar ngeri banget gitu loh, sampai ke bawah mimpi gitu loh kemarin gue. Dan sekarang kita akan membahas asal usulnya Lawang Sewu ya guys ya. Oke, kalau untuk Lawang Sewu pasti kalian nggak familiar, maksudnya udah familiar banget dengan nama ini. Lawang Sewu ya berarti 1000 pintu yang ada di letaknya di Semarang sebagai wisata ya guys ya. Oke, langsung aja nggak usah basa-basi lagi. Ini adalah asal usul Lawang Sewu guys. Ya, sebelum kalian nonton video ini dan sesudah kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel Javon TV. Subscribe-nya di bawah sebelah kanan kalian, lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya karena aku butuh dari kalian, karena kalian adalah bagian dari hidup saya, karena subscriber Javon TV adalah teman bagi gue. Oke? Langsung saja kita bahas Lawang Sewu. Oke, ini udah gua nemukan artikel dari Lawang Sewu ya guys ya. Lawang Sewu atau dalam bahasa Indonesia Pintu Seribu adalah gedung megah yang dibangun di era penjajahan Belanda. Yang sekarang ini menjadi salah satu objek wisata kota Semarang. Benar kan dari Semarang toh? Ya. Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan kuno peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1904. Ya, 1904. Berarti pada saat Soekarno masih umur 3 tahun ya, itu baru dibangun. Semula gedung ini untuk kantor pusat perusahaan kereta api. Oh, dulunya Lawang Sewu itu adalah itu ya, apa, sebagai perusahaan kereta api ya, atau tram. Penjajahan Belanda atau Netherlands Indies Forward Net Rapid, yes ya, seperti itulah, atau disingkatnya NIS. Gedung 3 lantai bergaya Art Deco tahun 1850-an sampai 940. Berarti ini gedungnya ini agak kuno juga sih ya. Ya buktinya aja dari tahun 1850 kan itu masih ada kan bentuk artnya seperti gitu kan. Ya bisa jadi sih. Ini karya arsitek Belanda ternama Profesor Jacob F. Kleinhammer dan B.J. Quindek. Lawang Sewu terletak di sisi timur Tugu Muda Semarang. Atau di sudut Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda. Disebut Lawang Sewu atau 1000 pintu ini dikarenakan bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Kenyataannya pintu yang ada tidak sampai 1000. Jadi ini Lawang Sewu itu cuma terkenalnya namanya doang, tapi pada saat mereka ke sana itu meneliti Lawang Sewu itu bukan 1000 pintu guys. Berarti berapa dong? Kita cari ya. Bangunan ini memiliki banyak jendela tinggi dan lebar sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. Ya, it's okay. Oke. Ini nih, aku nemu artikelnya. Ini kalian tulis baik-baik. Seperti Kepulauan Seribu yang jumlahnya pulau sebenarnya tak sampai 1000 karena tercatat hanya 342 buah pulau saja. Sebutan Sewu alias 1000 merupakan penggambaran sedemikian banyaknya jumlah pintunya. Menurut Gayat Lawang Sewu, jumlah lubang pintunya terhitung sebanyak 429 buah guys. Jadi 429 buah itu adalah pintu aslinya guys. Jadi bukan 1000 ya guys ya. Jadi bukan 1000. Mungkin 1000 mereka melihatnya itu kayak yang tadi gue baca di artikel tadi. Ya artikel berapa menit tadi itu? Ya kayak jendela berbentuk kayak lawang berbentuk kayak pintu gitu, dianggap orang-orang itu kayak pintu gitu, jadinya kan seperti Lawang Sewu. Jadi gitu ya, dengan daun pintu lebih dari 1200.
Tunggu lu. Lubang 429 buah. Itu lubangnya doang. Tapi daun pintu lebih dari 1200. Wow. Tunggu dulu. 429 buah lubang pintu. Lubang pintu nggak ada pintunya ya guys ya. Lubang doang. Tapi dipasangi daun pintu lebih dari 1200. Itu gimana ya? Apa di kampung-kampung itu? Gak tahu gue. Sebagian itu dengan 2 daun pintu. Oh, sebagian dari 2 daun pintu ya. Dan sebagian dengan menggunakan 4 daun pintu. Oh, yang terdiri dari 2 daun pintu jenis ayun dengan engsel ditambah 2 daun pintu lagi jenis sliding door, pintu geser. Berarti variasi ya guys ya. Ada yang pintu cuma pakai engsel dan ada yang pakai sliding. Oke, ini yang kalian tunggu-tunggu dari cerita mistisnya Lawang Sewu ya guys ya. Mungkin kalian di sini subscriber gue pada suka yang namanya mitos ya. Ini gue bacakan mitosnya ya. Sebagai gedung tua peninggalan Belanda, tak heran banyak cerita-cerita seram seputar Lawang Sewu. Cerita seram Lawang Sewu pun tak cuma populer di wilayah Semarang saja. Penduduk luar daerah tak jarang secara sengaja datang atau berwisata ke Lawang Sewu untuk merasakan keangkerannya. Konon setiap wilayah di gedung Lawang Sewu terdapat makhluk halus berbagai macam, mulai dari kuntilanak, genderuwo, arwah tentara, hingga noni Belanda. Aduh. Ini udah terkenal banget jadi media massa ya, bahwasanya Lawang Sewu itu terkenal banget angkernya gitu loh. Tapi aku masih belum coba sih. Gimana ya kalau semuanya gua kalau libur ada waktu gitu, kalau gua ke Semarang, gua coba di sana uji nyali gitu sama teman-teman gue yang ada di Surabaya ini. Mereka kan teman-teman gue itu lebih suka kayak goib-goib gitu loh. Tapi lebih enaknya kayak gitu sih. Kita coba aja keangkerannya di situ. Salah satu ruangan yang dikenal paling angker adalah sebuah lorong yang berada di bawah gedung. Lorong bawah tanah. Di masa pemerintahan Belanda, lorong bawah tanah itu dimaksudkan sebagai aliran air yang dapat menyejukkan suasana Lawang Sewu. Namun saat Jepang menduduki wilayah Indonesia, mereka menggunakan lorong tersebut sebagai penjara. Oh, what? Sebagai penjara. Lorong yang hanya tinggi 0,5 meter. 0,5 meter. Berarti ke sentimeter itu cuma 50 meter. Wih, separuh badan orang gitu berarti. Tersebut membuat para tahanan hanya bisa jongkok sambil menahan dingin dari air yang mengalir. Banyak tahanan yang akhirnya tewas akibat tak kuat menahan penderitaan selama dalam penjara jongkok. Konon keangkeran Lawang Sewu mulai dirasakan ketika banyak rakyat Indonesia dan tentara Belanda yang mati secara tragis di sini. Kisah nyata misteri Lawang Sewu bisa kamu baca di halaman selanjutnya. Udah kayak gitu. Oke guys, kesimpulannya guys, kalau semuanya lo pengen tahu rasa angkernya, coba kalian datang ke Lawang Sewu guys. Kemungkinan ini kan udah terkenal banget di media massa, bahwasanya Lawang Sewu itu terkenal banget sama namanya itu angkernya itu luar biasa gitu loh. Bahkan ada orang yang datang ke Lawang Sewu untuk merasakan keangkerannya. Dan bahkan juga ada yang orang indigo menganggap kalau di situ ada makhluk halus yang berupa tentara Belanda dan juga noni Belanda. Tak luput juga hantu Indonesia yaitu genderuwo kuntilanak. Mungkin pocong juga ada sih. Ya kasarnya gitu. Ya udah, sekian cerita dari Lawang Sewu guys ya. Berarti secara garis besar itu bukan pintunya itu ya, bukan 1000 pintu ya guys ya, melainkan hanya 429 buah lubang pintu dan diisi dengan 1200 daun pintu guys.
Tapi untuk daun pintunya itu bervariasi, cuma ada dua, yaitu pakai engsel sama sliding ya guys ya. Sliding itu yang digeser loh guys, kalian tahu kan? Ya udah, sekian, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe channel Japon TV, subscribe-nya, like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Ya udah, gue Satrio Pasawan pamit undur diri, see you next time video.